Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi untuk waktu Indonesia dan selamat menjelang siang untuk waktu Melbourne, Australia. Baik, saudara-saudara, hari ini ada kekhususan pada kuliah kita karena temanya memang agak melompat kepada akar sejarah relasi Persia dengan Israel, dan itu panjang sekali nanti kaitannya dengan ideologi negara modern. Karena itu kita hari ini mau belajar dari sosoknya Kores Agung. Mulai dari Bait Suci di Yerusalem yang difasilitasi pembangunannya oleh Kores Agung yang namanya sangat harum dalam Alkitab. Lalu kita akan membahas juga catatan-catatan Kores Agung menurut bukti-bukti dari arkeologi, dari prasasti Kores Agung yang dikeluarkannya, lalu dari prasasti kronik Nabonides, yang tidak lain itu adalah pengganti Nebukadnezar yang membawa bangsa Yahudi ke pembuangan Babel, namun ditaklukkan oleh Kores Agung. Begitu harum nama dari Kores Agung ini sampai seorang pembaca tulisan Plato yang bernama Kesenopon itu menulis riwayat dari Kores Agung dan pengaruhnya, pengaruh monarkinya dalam bukunya yang ditulis dalam bahasa Yunani yang sangat terkenal, yaitu Siropedia atau Kiropedia, yang artinya The Life of Cyrus, kehidupan dari Kores Agung, sampai nanti bagaimana dampaknya buku ini pada dunia modern, sehingga buku ini jadi rujukan dari bapak pendiri atau founding father Amerika Serikat, yaitu Thomas Jefferson, dengan Declaration of Independence of Amerikanya. Dan ini luar biasa. Jadi artinya kitab suci kita itu tidak hanya memuat informasi-informasi yang bersifat narasi tanpa bukti sejarah atau tanpa bisa diverifikasi secara historis, tetapi benar-benar merupakan teks yang punya dampak luar biasa pada perkembangan peradaban, secara khusus juga gagasan-gagasan besar yang muncul pada dunia kita sekarang. Nah, saudara-saudara, untuk memahami itu, seperti biasa saya akan berangkat dulu dari sketsa sejarah kehidupan bangsa Israel mulai dari zaman monarki pertama yang dipimpin oleh Raja Saul yang memerintah tahun 1050 sampai 1010, kemudian digantikan oleh Raja Daud antara tahun 1010 sebelum Masehi sampai tahun 970 sebelum Masehi, kemudian digantikan oleh putranya Daud yaitu Salomo, Raja Salomo yang dikenal dalam tradisi Arab Nabi Sulaiman tahun 970 sampai tahun 930 sebelum Masehi. Dan pada masa Salomo itu ada peristiwa besar dalam sejarah iman Israel karena dibangunnya Bet Hamikdash atau Bait Suci, dan juga ada data arkeologi yang menarik karena kita bisa mengenal aksara Ibrani yang dikenal dari masa Salomo dengan penemuan kalender Geser yang itu ditemukan pada abad 10 sebelum Masehi. Namun sayangnya setelah Salomo itu kerajaan Israel Raya ini terbelah menjadi dua. Yerobeam yang dulu menjadi orang penting di zaman Salomo memisahkan diri dengan membawa 10 suku. Karena suku keturunan Yusuf itu dihitung dua, maka orang Lewi atau suku Lewi yang tidak punya tanah pusaka
itu mengikuti dua kelompok. Sebagian mengikuti Yerobeam yang kemudian mendirikan kerajaan utara atau kerajaan Israel, dan putranya, putra Raja Salomo yaitu Rahabiam, dia hanya membawa dua suku, yaitu suku Yehuda yang lebih dominan. Karena itu mulailah disebut secara khusus bangsa Yahudi. Jadi artinya Yahudi itu hanya sebagian kecil dari suku-suku Israel yang waktu itu bertahan dengan kerajaan selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Alkisah kemudian kerajaan di utara itu bertahan sampai tahun 722 jatuh ke tangan Asyur. Lalu kerajaan selatan itu bertahan lebih lama dari sampai tahun 586 dari mulai berdirinya kerajaan itu oleh Rahabiam putra Salomo sampai jatuh ke tangan Nebukadnezar tahun 586. Kedua kerajaan itu berkembang dengan dinamika masing-masing. Yang di utara itu kemudian ketika terjadi pembauran antara orang-orang Israel di wilayah utara dengan 5 suku bangsa yang didatangkan dari Babel, Hamat, Kuta, Awa, dan Seferwaim, kemudian hasilnya melahirkan kelompok tertentu yang disebut orang-orang Samaria. Dan ini tidak hanya menjadi perpisahan dalam entitas suku bangsa, tetapi juga menjadi sekte keagamaan tersendiri di mana orang Samaria itu hanya mengakui 5 Torat Musa yang disebut sebagai Torah Somron, Torat Samaria, dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, dan menolak kitab nabi-nabi dan kitab-kitab Ketubim yang diawali dari Mazmur dan seterusnya. Jadi perpisahan antara Samaria, Israel Utara dengan Yehuda itu lebih merupakan selain perpisahan yang bersifat ideologis kebangsaan, tapi juga bersifat keagamaan ketika Kores Agung ketika mengeluarkan kebebasan, dekret kebebasan, setiap suku-suku bangsa atau bangsa yang ditawan oleh Nebukadnezar, penerusnya Nebukadnezar yang bernama Nabonidus itu kemudian ditaklukkannya, dan rakyat ketika itu menyambut Kores Agung dengan damai. Nah, saat itu kemudian dikembalikan ke negaranya masing-masing, termasuk diberikan fasilitas untuk membangun rumah suci atau tempat ibadah bagi agamanya masing-masing. Dan itulah yang disebut sebagai piagam HAM pertama di seluruh dunia. Karena itu Tuhan sangat menghargai jerih payah dari Kores Agung ini, sehingga namanya nanti diabadikan dalam Alkitab, secara khusus dalam kitab Nabi Yesaya. Nah, saudara-saudara, yang mau kita bahas sekarang itu adalah bagaimana pengaruhnya Kores Agung ini menurut catatan kitab suci sampai bukti-bukti arkeologi dan dampak positifnya pada dunia modern. Kita tidak hanya mendasarkan pada catatan Alkitab, ya tentu kalau kita hanya bicara tentang kitab suci, setiap agama punya kitab sucinya masing-masing yang diyakini sebagai wahyu, yang diyakini sebagai firman, tapi tentu bagi orang lain itu bukan firman atau bukan wahyu. Bisa jadi wahyu Si Hombing atau wahyu Suindro, tetapi kalau sebuah teks kitab suci itu diverifikasi oleh bukti sejarah, maka bukti mana lagi yang mau dilawan sekarang? Karena ini bukan klaim subjektif keyakinan agama, tetapi benar-benar dibuktikan oleh data-data sejarah yang sejaman. Nah, salah satu prasasti yang meneguhkan kebenaran dari informasi tentang pembebasan bangsa tawanan Babel itu kemudian dikeluarkan yang namanya prasasti Silinder Kores Agung. Jadi ini sumber sejarah primer karena Raja Kores sendiri yang mengeluarkan prasasti ini, ditulis dalam huruf-huruf paku yang bisa saya tampilkan di sini dengan bacaan teks aslinya, dan Anda bisa kaitkan bagaimana dengan kesaksian dari kitab Ezra
Misalnya di dalam Isra pasal 1 ayat 2. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menegaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Sekarang bandingkan dengan baris ke-32 dari prasasti silinder Kores Agung. Artinya para ilah yang tinggal di dalamnya. Ungkapan ini disebut dalam bahasa Kores Agung adalah ilahi, esiib, ya, ilahi. Jadi memang ini bahasa yang serumpun. Jadi diterjemahkan ilah-ilah atau dewa-dewa. Artinya sembahan secara umum menurut agama masing-masing yang tinggal di dalamnya katanya dan yang membuat tempat perlindungan yang tetap bagi mereka. Saya, Kores Agung, mengumumkan semua penduduk dari kalangan mereka dan mengembalikan mereka ke pemukiman mereka masing-masing. Ini bunyi dari prasasti Kores Agung baris ke-32. Nah, saudara-saudara, Kores itu yang disebut dalam bahasa Latin Cyrus itu memerintah tahun 576 sebelum Masehi sampai tahun 530 sebelum Masehi. Dia seorang raja Persia yang sekarang ini disebut Iran, ya, raja Persia yang agung, disebut Persia dalam Alkitab itu pada masa lalu disebut Persia, kemudian ketika negeri itu dikuasai oleh kekuasaan asing silih berganti menjadi Madhya Parthia, lalu menjadi kekaisaran Persia di zaman modern setelah Perang Dunia Pertama, lalu tahun 1935 mulai mereka suka menggunakan istilah Iran. Jadi Iran itu artinya tanah kaum Aryan. Jadi ini ada kaitannya dengan orang-orang Indo-Eropa, juga ada kaitannya dengan ras Arya di India yang berhubungan dengan suku-suku Dravida. Ini sesungguhnya merupakan sejarah peradaban yang sangat kompleks. Hanya biasanya berbicara tentang Iran, India itu hanya dibatasi pada lokalitas persoalan di situ. Padahal sebetulnya kalau itu bisa ditarik kepada uh, skema yang lebih luas, bagaimana hubungannya dengan orang Ibrani atau orang-orang Timur Tengah, itu akan lebih menarik ya. Saudara-saudara, kalau Irak itu termasuk bangsa Mesopotamia atau disebut Asyur dalam Alkitab. Ya, seorang raja Persia yang agung, itulah Kores Agung, disebut 23 kali dalam Alkitab. Digambarkan pernah mengalahkan kerajaan Babel dan mengeluarkan kebijakan kebebasan beragama, bahkan oleh karena kebaikan hatinya, dia telah memfasilitasi bangsa Israel untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Sebelum kelahirannya Kores sudah dinubuatkan. Ini kalau dalam konteks pemikiran orang Yahudi, misalnya di dalam Yesaya pasal 44 ayat 28, lalu pasal 45 mulai ayat 1 dan seterusnya. Para kritikus Alkitab pernah menyangka bahwa deskripsi kitab suci tentang Kores Agung yang membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan Babel itu adalah mitos belaka. Namun sekarang telah dibuktikan dengan penemuan silinder Kores Agung ternyata meneguhkan kebenaran kisah dalam kitab suci. Lalu saya bandingkan misalnya dengan baris ke-19 dari prasasti silinder Kores Agung. Dia mengatakan Tuhan yang dengan kekuatannya menghidupkan orang mati, yang di tengah kehancuran dan cedera telah melindungi dengan gembira mereka yang memuji dan menghormati namanya. Jadi Kores Agung itu sekalipun di dalam Alkitab disebutkan sekalipun dia tidak mengenal aku, tetapi sebetulnya dengan pengenalan yang terbatas tentang the supreme being yang disebutnya dengan sangat jelas dalam prasasti-prasastinya, itu mirip dengan kalau kita bicara tentang sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila.
Nah, ini menunjukkan bahwa konsep umum tentang ketuhanan dalam konteks negara. Dan orang tentu boleh bertanya secara teologis, apakah Kores Agung seorang monoteis? Nah, pertanyaan semacam ini sebetulnya pertanyaan yang eh, menganggap Kores Agung itu harus dilihat dari aspek teologi saja. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks piagam HAM misalnya, hak asasi manusia, ini tidak peduli apakah kita memiliki konsep Tuhan itu sama atau tidak. Yang penting adalah bagaimana setiap agama yang percaya kepada Tuhan itu merayakan perbedaan itu, memberikan ruang-ruang khusus kepada perbedaan, namun tidak saling meniadakan. Dan itulah sebabnya kenapa Tuhan, Yahweh, yang disebut Elohimnya Israel, itu sangat menghormati atau sangat menghargai, ya bukan menghormati, menghargai dari prestasi toleransi yang dilakukan oleh Raja Kores atau Kaisar Kores Agung ini. Nah, saudara-saudara, menurut beberapa ahli, dokumen ini atau dokumen prasasti ini mengonfirmasi secara Alkitab. Namun di situ Kores Agung tidak menyebut nama Elohim, Allah Israel, atau menyebut Yahweh, tentu tidak, karena bahasanya berbeda, cara pandang dan perspektif teologisnya juga berbeda. Tetapi di situ ada ilah besar yang disebut dalam bahasa lokal di sana Marduk, itu diasimilasikan dengan Yahweh. Alkitab menampilkan Kores sebagai alatnya Yahweh, alatnya Tuhan, yang telah memberinya kekuatan untuk menegakkan kerajaan dan niat baiknya untuk membebaskan tawanan Yahudi dan membuat eh, bantuan yang luar biasa untuk membangun kembali Bet Hamikdash di Yerusalem. Prasasti silinder Kores Agung pada baris ke-13 itu disebutkan para ilah yang tinggal di sana saya kembalikan ke rumah mereka. Jadi artinya agama-agama itu diberi kebebasan. Jadi bukan hanya bangsa Israel, tapi seluruh tawanan Nebukadnezar di Babel itu dikembalikan ke negerinya masing-masing dan membiarkan mereka pindah ke tempat tinggal yang kekal. Artinya sesuai dengan kepercayaan keabadian dalam setiap agama itu. Semua umatnya, dari umat agama-agama itu, ilah-ilah itu, saya kumpulkan dan saya bawa mereka kembali ke negeri mereka. Teks ini jelas mengkonfirmasikan pembebasan tawanan Babel, termasuk orang Yahudi. Meskipun harus dicatat, dokumen ini tidak menyebut nama Allah Israel sebagaimana yang disebutkan dalam Esra pasal 1 ayat 2. Kores memilih untuk menunjukkan bahwa Raja penakluk Babel dari Persia itu memiliki satu Tuhan yang kuat di sisinya, yang disebutnya Marduk. Masalahnya, apakah Kores benar-benar menyembah Marduk? Lah ini yang menjadi masalah. Jangan-jangan istilah ini sebagai istilah umum yang memberi ruang pada setiap agama untuk menafsirkannya masing-masing, tetapi ada semacam sebutan nasional atau sebutan yang lebih universal, mungkin setara dengan ungkapan Tuhan yang Maha Esa atau ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila kita. Jadi tampaknya prasasti ini hanya merupakan bahasa politis seorang penakluk agung sebagai legitimasi untuk mengambil hati rakyat Babel yang saat itu menyembah ilah yang disebut Marduk, lalu versus dengan Nebonidus yang waktu itu menyembah Tuhan yang disebut Sin, yaitu Dewa Bulan. Jadi saya menafsirkan ini sebuah bahasa politik untuk membuat pertama, dia mengambil hati rakyat Babel yang menyebut Supreme Being, the Supreme Being itu sebagai Marduk, Dewa Agung atau Ilah Agung, sementara Nebonidus pengganti Nebukadnezar itu menyembah dewa bulan. Jadi artinya dia mengambil hati masyarakat Persia yang face to face dihadapkan dengan penakluknya, yaitu Nebonidus yang adalah penerus Nebukadnezar, yang di satu pihak adalah menyembah Sin yang disebut dewa bulan. Nah ini kira-kira saudara-saudara pembacaan kita
yang sangat penting pada prasasti Kores Agung. Jadi kadang-kadang orang bertanya, padahal yang melantik Kores Agung menjadi raja itu bukanlah Yahweh Allah Israel, tetapi Marduk Dewa Babel. Itu terjawab sekarang. Penyembahan terhadap Marduk Raja para ilah telah diubahnya menjadi kekejian. Ini prasasti yang disebut sebagai semacam apa ya, uh, penilaian tentang kesalahan Nabonidus menurut prasasti Kores Agung ini. Nabonidus itu raja yang ditaklukkannya yang adalah pengganti Nebukadnezar. Kira-kira seperti ini logikanya, penyembahan terhadap Marduk, raja para ilah dalam bahasa politik yang dipakai oleh eh, apa namanya Kores Agung telah diubahnya menjadi kekejian. Setiap hari digunakannya untuk berbuat jahat terhadap kotanya. Karena keluhan mereka, raja para ilah menjadi sangat murka. Ia memandang dan meneliti semua negeri, mencari penguasa yang benar. Kemudian Marduk mengumumkan nama Kores dan menetapkannya menjadi raja di seluruh dunia. Jadi ini semacam bahasa legitimasi. Bangsa Persia waktu itu memiliki eh, apa namanya istilah untuk the supreme being, Tuhan yang maha kuasa, ya, itu dikenalnya sebagai Marduk. Sebagai orang asing tentu Raja Kores ini harus menggunakan bahasa politik yang digunakan oleh orang Persia saat itu, yaitu Marduk, dan dia mengatakan, lihat Tuhan sembahan uh, yang agung itu telah muak dengan perbuatan dari raja penindas yang disebut Nabonidus, penerusnya Nebukadnezar itu. Lalu Marduk yang agung itu melayangkan matanya melihat di seluruh dunia. Siapakah raja, penguasa yang benar, yang bisa memimpin yang benar dari negeri Persia ini? Maka Marduk itu akhirnya mengumumkan Kores Agunglah yang menetapkannya menjadi raja di seluruh dunia. Jadi begini saudara-saudara, kita berlogika secara teologi itu berbeda dengan berlogika secara ilmu agama-agama. Jadi kalau kita berlogika secara teologi itu hitam putih. Tapi karena ini wilayah ilmu agama-agama, tentu kita harus memahami agama orang lain dalam perspektif yang mereka sendiri bukan perspektif kita, dan Tuhan sendiri mencontohkan ini. Tidak mengurangi jasa, kebaikan, toleransi dari Kores Agung. Tuhan memuji perbuatan-perbuatan menegakkan keadilan, hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kores Agung, meskipun Tuhan sendiri memberi catatan, meskipun dia tidak mengenal aku. Jadi artinya simpati, empati kita terhadap kelompok yang berbeda, agama lain yang berbeda, itu harus tetap ada, sekalipun itu adalah wilayah yang orang Kristen menyebut wilayah evangelisasi. Jadi apa yang mereka kenal lewat wahyu umum, kalau istilah teologi Kristen, general revelation, itu mesti disempurnakan dengan wahyu khusus. Tapi itu kan wilayah misi, itu wilayah teologi. Dalam wilayah kebangsaan, kita tidak bisa memaksakan perspektif kita kepada orang lain. Dan itulah makna toleransi beragama. Lalu saudara-saudara, lebih lanjut kita bisa membandingkan antara bunyi prasasti Kores Agung dengan ayat-ayat Alkitab. Misalnya, ini yang saya kutip dari kitab Nabi Yesaya ya, pasal 45 ayat 1. Demikian firman Tuhan, firman Yahweh. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores. Jadi koh amar adunai lemisiho li Kores. Bayangkan, Kores Agung itu disebut limesiho, yang diurapinya. Dan kata Mesiho itu juga menjadi kata Hamasia. Jadi ini menjadi bukti bahwa sebenarnya istilah Mesiah itu bisa bermakna umum, yaitu penguasa-penguasa politik yang adil,
tapi juga bisa bermakna khusus Mesias eskatologi yang akan datang pada akhir zaman, ya, yaitu yang kita kenal dengan Yesua HaMasiah, Yesus Kristus. Ini mirip dengan pengharapan-pengharapan mesianik dalam seluruh bangsa. Misalnya mulai dari ramalan Joyoboyo dalam masyarakat Jawa, itu ada Mesias, ya, Ratu Adil. Ratu Adil itu sifatnya politis. Setiap zaman dia akan muncul menegakkan keadilan, membawa kesejahteraan bagi bangsanya. Tetapi ramalan Joyoboyo tentu saya tidak artinya menyamakan Alkitab dengan ramalan, tidak, tapi artinya ini perbandingan. Tapi tetap di situ diharapkan tentang Mesias yang akan datang, Ratu Adil yang akan datang pada akhir zaman, yang akhirnya dikenal dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dan karena pengharapan seperti itulah, maka Kiai Tunggul Wulung yang dulunya itu adalah pengikut dari Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa, akhirnya bertapa di Gunung Kelut untuk mencari Ratu Adil yang sebenarnya, dan akhirnya Ratu Adil secara politik itu dikalahkan oleh Belanda, yaitu Diponegoro, tetapi dia menemukan Ratu Adil yang hakiki, yaitu Mesias yang disebut dengan Yesus Kristus. Seperti itu pula sebetulnya gambaran-gambaran yang mirip dalam panggung sejarah dunia. Jadi bayangkan sekarang Kores Agung dihargai oleh Tuhan sebagai yang diurapi kepada orang yang kuurapi, yaitu Kores, yang tangan kanannya kupegang. Jadinya penyertaan Tuhan selalu beserta dengan dia. Tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Jadi artinya Kores Agung dipakai Tuhan untuk lirat lapanaf goyim, untuk menaklukkan bangsa-bangsa di depannya. Lalu yang memanggil engkau dengan namamu, ya, Hakure Besimcha, yang menyebut memanggil engkau dengan namamu. Coba bandingkan teks dari Nabi Yesaya ini dengan prasasti Kores Agung. Marduk, Tuhan yang Maha Agung, yang memeriksa dan melihat semua bangsa, mencari di mana-mana raja yang benar. Disebut Malki Isaru. Dan kata Malki ini sama dengan bahasa Ibrani Melek, ya, sesuai dengan keinginan hatinya. Bibil libisa, dan dia genggam dengan tangannya. Itamah katusu, ini Anda bandingkan dengan yang tangan kanannya kupegang, dan memanggil namanya Itabi Nibitsu, Kores, dan memanggil namanya Kores, Raja Asyam, dan dia menamakannya Izakra sebagai raja seluruh dunia. Bayangkan, teks Alkitab ini tidak hanya bermakna subjektif sebagai klaim pewahyuan sepihak, tapi memiliki paralel yang luar biasa dengan tokoh yang dibicarakannya sendiri, yaitu Kores Agung, yang mengeluarkan prasasti, ya, dalam bahasanya sendiri, dalam perspektifnya sendiri. Ini keakuratan yang hampir 100% yang bisa kita bandingkan antara teks kitab suci dengan data-data dari sejarah sekitarnya. Maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Lah ini refleksi teologisnya. Jadi Tuhan tidak mengurangkan kehormatannya yang diberikan kepada Kores Agung, sekalipun dengan catatan, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Lalu ditegaskan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Selain aku tidak ada Elohim. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Apa maksudnya di sini? Sekalipun kita bisa merefleksikan pemahaman kita dalam konteks lintas iman, lintas agama, beragama di tengah-tengah lingkungan lintas agama, beriman di tengah-tengah lingkungan lintas iman, tapi kita tidak kehilangan identitas kita. Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa kita bisa menghormati, merayakan perbedaan, merayakan
kebaikan dimanapun juga asalnya. Tetapi sebagai seorang Kristiani, kita tetap memproklamirkan, memaklumkan bahwa tidak ada ilah kecuali Tuhan yang satu-satunya. Selain dia tidak ada Elohim, tidak ada ilah-ilah. Dan Tuhan menegaskan bahwa dia yang telah berbuat atas penyelamatan umatnya, yang mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Dalam konteks keindonesiaan, Tuhan bisa menggunakan Soekarno-Hatta, bisa menggunakan Yamin, bisa menggunakan pahlawan-pahlawan nasional kita untuk menegakkan namanya. Sekalipun pemahaman itu belum paripurna secara iman Kristen, tetapi paling tidak dia sudah mengakui kedaulatannya secara universal atas kehidupan bangsa dan negara. Maka dikatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah cerminan bagaimana mengharmonikan pemahaman teologis kita yang tidak menyamakan perbedaan, tetapi juga memberi ruang pada konsep Tuhan bagi orang lain untuk merayakan apa yang mereka yakini, karena tidak ada paksaan dalam agama. Inilah spirit dari apa yang diperjuangkan oleh Kores Agung, saudara-saudara. Kemudian apa dampak besar dari revolusi Kores Agung yang luar biasa ini? Saya akan melihat dari perspektif Yahudi dulu. Ternyata Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang menulis sekitar tahun 90 Masehi dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku yang ke-11 ya, bab 2, buku yang ke-11 bab 2. Dia menulis demikian. Hal ini diketahui Kores dengan membaca buku yang ditinggalkan Yesaya dari nubuatnya. Jadi menurut Josephus, Kores Agung ini membaca buku Nabi Yesaya. Apakah penjelasannya tentu kita tidak tahu lebih banyak, tapi yang jelas bahwa diandaikan pada saat Kores itu berkuasa karena dia menjelajah kemana-mana, ya bisa jadi dia pernah mendengar nubuat Nabi Yesaya. Karena Nabi ini berkata bahwa Allah telah berbicara demikian kepadanya dalam suatu penglihatan rahasia. Kehendakku bahwa Kores yang telah aku tunjuk menjadi raja atas banyak bangsa-bangsa besar, mengirim kembali umatku ke negeri mereka sendiri dan membangun bait suciku. Hal ini dinubuatkan oleh Yesaya 140 tahun sebelum bait suci dihancurkan. Oleh karena itu ketika Kores membaca ini dan mengagumi kekuatan ilahi, keinginannya yang sungguh-sungguh dan ambisi menguasainya, memenuhi apa yang sudah ditulis. Jadi ia memanggil orang-orang Yahudi yang paling terkemuka di Babel dan berkata kepada mereka bahwa dia memberi mereka kesempatan untuk kembali ke negeri mereka dan membangun kembali kota mereka, yaitu kota Yerusalem. Jadi ini tulisan dari Flavius Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi di abad pertama. Nah, saudara-saudara, sekarang kita bisa membaca bagaimana kemenangan Kores Agung di mata lawannya, yaitu raja yang ditaklukkannya. Ini disebutkan dalam prasasti kronik Nabonides yang dikeluarkan tahun 540 sebelum Masehi. Di sana digambarkan bahwa Raja Nabonidus yang dikalahkan oleh Kores juga disebut dalam prasasti Silinder Nabonidus yang dipilih oleh Marduk untuk mengembalikan perdamaian dan tata tertib di Babel. Rakyat Babel menyambut Kores sebagai raja mereka yang baru secara damai, sehingga raja asal Persia ini memasuki ibu kota disambut dengan damai tanpa perlawanan. Disebutkan juga doa kepada Marduk untuk melindungi Kores dan putranya Kambesis. Dalam prasasti ini didaftarkan usaha-usaha Kores untuk kemakmuran rakyat Babel, mengembalikan orang-orang buangan dan membangun kembali rumah-rumah ibadah bagi ilahnya masing-masing di seluruh tanah Mesopotamia dan wilayah kekuasaannya termasuk Israel.
dan diakhiri dengan deskripsi Kores Agung yang memperbaiki tembok kota Babel dan menemukan prasasti yang ditulis oleh raja sebelumnya. Jadi ini kira-kira apa isi dari prasasti kronik Nabonidus. Lalu penaklukan Babel oleh Kores Agung dalam prasasti Nabonidus ini selanjutnya lebih ditekankan lagi. Pada tahun ke-17 atau tahun terakhir dari Nabonidus, yaitu kira-kira tahun 539 sebelum Masehi. Dan tahun inilah mulai pembebasan bangsa-bangsa dari cengkeraman penerus Nebukadnezar ini. Memuat penyerangan dan kemenangan Kores atas Babel. Lalu perayaan tahun baru Akitu dicatat. Menunjukkan bahwa Nabonidus sudah kembali ke Babel. Disebutkan juga bahwa pada waktu Kores menguasai Babel, dewa-dewa dari berbagai kota lain memasuki Babel, yang agaknya untuk menunjukkan Nabonidus mengumumkan patung-patung berbagai dewa agar tidak direbut oleh tentara Persia, yaitu tentaranya Kores. Diuraikan dengan jelas dalam perang di Opis, ketika tentara Persia menghancurkan tentara Nabonidus, membantai tentara Babel yang melarikan diri dan merampas banyak jarahan di tempat itu. Jatuhnya kota Zipar dan ibu kota Babel tanpa banyak kesulitan. Kores disambut dengan gembira oleh penduduk kota tanpa perlawanan dan ditetapkannya para gubernur baru. Lalu dewa-dewa yang dibawa ke kota Babel, artinya agama-agama yang waktu itu membawa simbol-simbolnya masing-masing. Jadi kalau bangsa-bangsa pagan membawa ilahnya masing-masing, tentu mungkin bangsa Yahudi membawa peralatan-peralatan bait suci yang masih bisa dilestarikan. Ya, ketika kota itu dijarah oleh Nebukadnezar, itu bisa dipahami seperti itu. Lalu dikembalikan lagi ke kota-kota asalnya atas perintah dari Kores Agung. Saudara-saudara, itu dari catatan yang bisa kita lihat dari sumber primernya langsung. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sesungguhnya agama Kores Agung itu? Tentu pertanyaan semacam ini pertanyaan orang modern. Karena orang modern itu memahami apa zaman dulu dari pemikiran dia. Jadi kalau sekarang sudah ada identitas agama di KTP pemerintah Indonesia, maka dipahami bangsa lain juga ketika punya apa identity card dari negara itu, lalu agamanya apa? Padahal setiap agama ada kolom KTP yang mencantumkan agama, kan tidak seperti itu. Lah kalau antar bangsa saja sudah berbeda, lah apalagi kemudian menggambarkan lalu apa agamanya Kores Agung, itu pertanyaan yang tidak relevan. Jadi artinya itu sama dengan orang mengatakan bahwa agamanya Nabi Ibrahim itu Islam, agamanya Nabi-Nabi itu semuanya Islam. Itu pertanyaan yang tidak masuk akal karena apa? Karena gampang aja, tunjukkan satu prasasti satu saja bahwa ada agama yang namanya Islam di zaman Abraham, ada agama yang namanya Islam di zaman Raja Daud, tentu tidak ada. Kalau tidak ada berarti bukan. Nah, Islam sendiri kan muncul setelah abad ke-7. Bagaimana mungkin nabi-nabi beragama Islam? Kan seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang membutakan sejarah, tidak bisa membedakan aspek historis dan aspek normatif. Normatif itu kan perilaku, ya. Misalnya Islam itu diartikan berserah diri, tentu tidak sama dengan Islam di KTP, kan, seperti itu. Kemudian apa kira-kira agama Kores Agung? Yang jelas bahwa Alkitab hanya mengatakan dia diurapi oleh Tuhan. Meskipun Kores Agung menyebut Marduk sebagai dewa resmi dalam prasastinya, namun ia mengakui setiap bangsa memiliki ilahnya masing-masing. Bahkan semua agama difasilitasi. Ada nama-nama ilahi yang dibuktikan, yang diterapkan untuk Marduk, yaitu sebutan dewa nasional bagi orang Persia. Sin adalah dewa-dewa dalam kehidupan orang Babel. Itu ada istilah-istilah yang bahasa serumpun. Misalnya itu diterapkan untuk semua konsep agama. Ya itu mirip kalau sekarang orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen menyebut
semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindungi bangsa kita. Tentu tidak bertanya yang Maha Kuasa itu Siwa atau apa namanya Bapa di surga atau Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tidak relevan pertanyaan semacam itu. Tapi yang jelas ketika dia menguraikan Tuhan itu Maha Kuasa, Maha mendengar, Gusti itu ora sare katanya Ahok, itu kan tidak berarti bahwa itu bicara tentang Alkitabnya apa, disebutkan di mana, kan tidak seperti itu. Tapi itu pemahaman yang sifatnya universal. Dalam konteks itu pula kita bisa membaca dalam prasasti Kores Agung itu misalnya ungkapan Belu Rabu, Tuhan yang agung. Jadi kata Rabu yang besar, yang agung dilestarikan dalam bahasa Ibrani misalnya Rabba, Bereshit Rabba, yaitu kitab kejadian yang agung misalnya. Kemudian Sar Ilani, yaitu raja para ilah. Bukankah dalam kitab Nabi Yesaya kata Sar juga dipakai? Sar Salum, raja damai. Bel Bili, Tuhan atas segala tuan. Ini tidak ada paralelnya dengan bahasa Ibrani. Kemudian Sar Sarani, raja atas segala raja, itu bisa berhubungan dengan bahasa Ibrani misalnya Sar Salum. Bel Ilani. Nah, Ilani itu bisa identik dengan atau paralel dengan kata Elohim atau ilahin dalam bahasa Aram. Sar Ilani, Sasame Setim, Raja Ilahi, Sar Ilani, itu apa identik dengan kata Sar dalam bahasa Ibrani. Ilani itu adalah El Elohim, Sasame Setim itu adalah Semayim Aret, langit dan bumi. Lalu Nur Teniseti, terang atas manusia. Nur itu masih terpelihara dalam bahasa Arab Nur, dalam bahasa Aramaik Nuhra, dalam bahasa Ibrani Ur misalnya, karena itu bahasa-bahasa yang serumpun. Dalam prasasti silinder Kores Agung baris 19 dipergunakan gelar ilahi Belu, Tuhan, yang merujuk ketuhanan secara umum. Bisa kepada Marduk, bisa kepada Sin, bisa pada konsep Yahweh Allah Israel, dapat juga diterapkan secara umum tadi. Ini lazim karena keserumpunan bahasa. Seperti misalnya istilah bahasa Akadia, bahasa Akad, yaitu Ilu Sadu, yang kemudian paralel dengan bahasa Ibrani El Sadai. Dan El Sadai itulah yang disebut oleh Abraham. Sementara Abraham berasal dari Ur. Dan di Ur bahasa Akadia yang berlaku Ilu Sadu. Lalu menjadi bahasa Ibrani El Sadai yang diterapkan bagi Yahweh. Misalnya dalam Keluaran pasal 6 ayat 2. Jadi ini kira-kira dalam kita memahami teks-teks kuno tentu tidak dalam perspektif teologi dengan segala macam keterbatasan perspektifnya hanya kita lihat dari agama kita sendiri. Lalu bandingkan lagi sekarang prasasti Kores Agung pada baris 19 tadi, Tuhan dengan kekuatannya yang menghidupkan orang mati, ya, yang di tengah kehancuran dan cedera telah melindungi, dengan gembira memuji dan menghormati namanya. Pemuliaan Marduk sebagai dewa resmi Babel, kesimpulannya tidak bertentangan dengan Esra pasal 1 ayat 2, tidak mencerminkan agama atau keyakinan Kores. Karena di dalam kitab Nabi Esra itu disebutkan, kitab Esra itu disebutkan sebagai Tuhan semesta langit. Nah, kata Tuhan semesta langit itu sebutan yang muncul pada masa Babel, yang artinya Tuhan yang umum, artinya Tuhan semesta alam maksudnya. Itu artinya konsep umum yang sebanding dengan apa yang di dalam kehidupan bangsa modern di Amerika misalnya, in God we trust. Kata ini tentu bisa dipahami oleh setiap orang, tidak mencegah setiap presiden Amerika Serikat atau rakyat Amerika untuk memaknai kata in God we trust ini dengan keyakinan Yahudi, keyakinan Kristen, keyakinan Mormon, atau keyakinan Islam. Bukan itu. Tapi itu adalah sebutan umum di masyarakat modern. Demikian kira-kira sebutan Marduk yang dikontekstualisasikan oleh Kores Agung karena dia sedang menaklukkan Persia yang menyebut Tuhan dengan Marduk, apalagi bisa sedikit dipolitisir
Nah, ini diperhadapkan dengan sin yang disembah oleh penguasa taklukannya, yaitu Nabonidus, penerus dari Nebukadnezar. Dalam Daniel, kitab Daniel pasal 14, jadi kitab Daniel dalam teks Ibrani, Biblia Hebraika atau Tanak itu hanya berakhir di ayat pasal 13. Tapi dalam Septuaginta itu sampai pasal 14 dan Anda bisa membaca di Deuterokanonika itu dicantumkan tambahan kitab Daniel. Kata tambahan ini bukan berarti ditambahkan, tidak, artinya tidak ada dalam teks Ibrani tapi dimuat dalam Septuaginta. Jadi Daniel pasal 14 kemungkinan dia tidak ditulis oleh Daniel langsung, tapi setelahnya memuat kisah Daniel yang menolak perintah Kores menyembah dewa Bel, yang mengindikasikan bahwa politisasi agama oleh imam-imam Babel terjadi di sana. Teks ini menunjukkan bahwa keyakinan Kores tidaklah kokoh, sehingga sangat mungkin toleransi yang sama atas dewa-dewa bangsa-bangsa juga berlaku bagi Yahweh. Karena itu maka Yesaya 45 ayat 4 menyebut firman Tuhan tentang Kores, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Karena keyakinan Kores sendiri tidak jelas seperti apa, tapi sebagai penguasa politik yang ditekankan di situ keadilannya, penghormatannya terhadap pihak-pihak yang berbeda dengannya. Itu yang ditekankan dan sangat diberi nilai positif oleh Tuhan sendiri dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45. Nah, saudara-saudara yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa ada seorang penulis Yunani namanya Xenophon, dan Anda bisa membaca bukunya 2 jilid ya. Saya membeli ini 2 tahun lalu di Ben Yehuda, tertulis dalam bahasa Yunani dengan terjemahan bahasa Inggris. Xenophon. Judul bukunya itu adalah Cyropedia, The Life of Cyrus, kehidupan dari Kores Agung. Dalam buku ini luar biasanya itu pembaca Plato ini, Xenophon itu dia pasti membaca Plato. Tulisannya Plato tentang republik, bentuk demokrasi, itu dibacanya. Tetapi kira-kira Xenophon itu mau memberi catatan. Apakah demokrasi itu segala-galanya? Apakah bentuk republik itu bentuk yang paling ideal? Apa yang ingin dicapai oleh bangsa-bangsa? Apa yang ingin dicapai oleh tujuan politik yang ideal? Itu adalah memakmurkan rakyat, terjaminnya hak-hak rakyat. Siapapun yang memerintah, apapun sistemnya. Jikalau demokrasi yang ditawarkan oleh Plato, Aristoteles misalnya, apakah itu sesuatu yang benar-benar ideal? Apakah demokrasi di tangan yang tidak tepat, tidak, justru kalau sekarang istilahnya menjadi politik transaksional? Tapi bandingkan, apakah monarki selalu jelek? Dikatakan begitu. Lihatlah monarki dari Persia yang sangat terkenal, yaitu Kores Agung. Dia bisa mendatangkan damai sejahtera, dia bisa mendatangkan penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Sempurna. Sehingga namanya dikenang. Tidak hanya dicatat oleh Alkitab orang Israel, Ibrani, Alkitab Ibrani, kitab Nabi Yesaya, atau diagungkan dalam tulisan Esra dan Nehemia, tetapi juga dicatat oleh sejarawan Yunani yang bernama Herodotus yang menulis tahun 430 sebelum Masehi. Ya, Herodotus juga mencatat tentang Kores Agung, tetapi dengan nada yang sangat legendaris, yang sangat mitologis ya. Kisah-kisah hidupnya yang penuh keajaiban itu karena glorifikasi terhadap tokoh yang namanya Kores Agung. Tetapi Xenophon mau menunjukkan bahwa dengan tangan monarki pun dia bisa mendatangkan keadilan. Contohnya Kores Agung. Mungkinkah apa yang dikatakan Xenophon ini sebagai semacam antitesis dari apa yang
pada zamannya orang terlalu mengagung-agungkan Plato dengan republiknya, atau dengan demokrasinya yang menjadi andalan Yunani saat itu, dan Xenophon mau memberikan pemikiran alternatif. Pikirkan kembali, sekarang ini monarki pun bisa mendatangkan keadilan, damai sejahtera, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi tulisan Xenophon itu terus beredar dari abad ke abad, mulai dari bentuk manuskrip sampai bentuk jilitan, sampai kemudian kedua jilid dari buku ini ternyata ditemukan di perpustakaan Thomas Jefferson. Orang bisa berandai-andai berdirinya negara Amerika modern itu dengan Declaration of Independence of Amerikanya yang sangat menekankan penegakan hak asasi manusia. Mungkinkah itu diilhami oleh catatan dari Xenophon karena dua buku itu ditemukan di perpustakaan dari Thomas Jefferson. Dan Thomas Jefferson itu pula yang sangat mengilhami Soekarno ketika dunia saat terbelah dalam dua kutub antara blok kapitalis dan blok komunis. Dan Bung Karno juga sering mengutip Thomas Jefferson. Nah, ini saudara-saudara, dunia modern ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah ribuan tahun yang lalu. Bahkan ketika sekarang ini konflik di tengah-tengah konflik antara Israel dengan Iran, dan di sana Amerika juga terlibat, itu tidak bisa dilepaskan daripada sejarah yang sudah berjalan ribuan tahun. Memang banyak teman-teman yang meminta kepada saya berkomentar tentang konflik Israel dengan Iran, tapi saya sengaja diam 1000 bahasa. Saya tidak bicara apa-apa karena saya takut kalau dalam konteks yang sangat sangat kutub mengkutub ini tidak menguntungkan bagi pelayanan saya, tetapi saya selalu lebih menyoroti dari aspek biblikalnya, dari aspek sejarahnya, dan ini yang saya tekankan ini sehingga permintaan itu saya respon dengan adanya kuliah umum ini yang tidak hanya berlaku bagi para mahasiswa saya tetapi juga para audien yang lebih luas lagi. Jadi itu inspirasi dari Xenophon yang sangat mengagungkan sosok Kores Agung, sehingga kalau selama ini banyak juga tayangan YouTube yang mengkaitkan Kores Agung, biasanya catatannya hanya dari Alkitab. Biasanya catatannya hanya dari renungan mimbar ke mimbar. Tetapi saya ingin sampaikan Alkitab lebih daripada apa yang Anda khotbahkan di mimbar ke mimbar. Yang hanya mengutip ayat satu membandingkan dengan ayat yang lain, itu yang bisa dilakukan oleh semua orang, semua agama dengan kitab sucinya. Tapi ketika saya sampaikan dengan jangkauan yang lebih luas, referensi yang lebih mendalam, kita ingin menarik akar sejarah yang lebih panjang tentang sosok Kores Agung, kenapa Tuhan sangat memberi poin yang positif kepada Kores sekalipun dengan catatan, sekalipun dia tidak mengenal aku. Dan ini saudara-saudara, makanya ketika ini menarik ya, kalau kita bandingkan dengan sejarah Iran modern. Sebetulnya Iran itu dulu namanya Persia. Kalau di dalam prasasti-prasasti yang dikenal misalnya prasasti Darius Agung, itu tidak dilepaskan dari bangsa yang namanya bangsa Saka, yaitu keserumpunannya dengan India. Maka istilah Hindu atau Hidu dalam Alkitab, kitab Ester cuma muncul satu kali, yaitu Hodu dalam bahasa Ibrani, itu merujuk kepada tanah Hindu. Dalam prasasti Darius Agung itu disebutkan Hidu Saka Hauma Warga Saka. Hidu Saka itu merujuk kepada tanah Hindu yang menetap, yaitu India. Hauma Warga Saka itu lebih merujuk kepada orang-orang Persia di tanah rantau dari perspektif penulis prasasti itu. Jadi itu ada istilah Hindu atau Hodu atau Hidu pada abad ke-5 sebelum Masehi. Makanya selalu saya bandingkan, kalau agamanya nabi-nabi itu Islam, ada enggak kira-kira satu prasasti saja pada zaman Raja Daud, Raja Salomo, atau Raja
nabi-nabi yang tertulis dalam kitab-kitab itu yang satu prasasti ada agama namanya Islam. Tentu tidak ada, berarti Islam belum ada pada masa itu. Tapi kalau disebut sebagai Islam dalam pengertian berserah diri ya, setiap orang berserah diri ya masa harus disebut Islam. Bahasanya kaum kebatinan ada kelompok Sumarah yang didirikan di Jogja, masa itu paguyuban Sumarah itu sama dengan agamanya Abraham yang juga berserah sampai menyerahkan putranya, kan tidak. Ini soal-soal normatif, bukan soal-soal historis. Nah, itu saudara-saudara. Dan terakhir pada tahun 1948 itu dipergumulkan tentang apa yang disebut The Universal Declaration of Human Rights, jadi piagam hak-hak asasi manusia, yaitu ketika banyak negara-negara berkumpul pada waktu itu untuk menentukan tentang nilai-nilai kebebasan beragama secara khusus, yaitu sehingga munculnya pasal atau artikel ke-18 dari piagam HAM itu. Yang menarik ya, pada waktu itu sebetulnya rumusan dari piagam HAM itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau belief, kepercayaan. Dengan kebebasan untuk menyatakan agama dan kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun sendiri-sendiri. Jadi teks ini pertama diusulkan oleh seorang Arab Kristen namanya Charles Malik, yang kemudian waktu itu menjadi kontroversi karena berkaitan dengan isu dalam Islam tentang pindah agama atau isu-isu misionarisme di negara-negara Timur Tengah. Menariknya, sikap Iran sebelum menjadi negara Islam, Iran itu lebih toleran, lebih menyambut ketimbang Saudi Arabia. Jadi ini mungkin sesuatu yang bisa kita diskusikan kemudian, dan ini yang sampai sekarang mengganjal di telinga orang modern. Kita ngomong tentang kebebasan beragama, tapi ketika ada orang pindah agama dimurtad-murtadkan. Tetapi kalau agamanya sendiri diprotek sedemikian rupa, ini tentu tidak fair. Sesuatu yang sudah dirintis oleh Kores Agung yang dianggap kafir, yang dianggap imannya tidak jelas, itu ternyata jauh lebih maju ketimbang orang-orang modern yang pintar mengutip ayat tapi tidak bisa memberi ruang pada kebebasan orang lain sebagaimana dia menuntut kebebasan itu sendiri. Ya demikian kira-kira saudara-saudara gaung dari kebebasan beragama yang disampaikan oleh Kores Agung abad ke-5 sebelum Masehi, masih menjadi tema yang relevan sampai hari ini. Kiranya apa yang kita sampaikan dalam kuliah umum ini menjadi beban pergulatan kita di dalam menentukan langkah kita. Di satu pihak kita tidak kehilangan identitas kita masing-masing sebagai seorang beragama. Yang Islam silakan dengan agamanya, yang Hindu, Buddha, Kristen, tapi tidak usah kita mengusik orang lain. Kalaupun saya berbicara tentang yang lain yang lebih sensitif, itu hanya karena reaksi, bukan karena aksi. Tuhan kiranya memberkati kita dan menyelamatkan bangsa dan negara kita di tengah-tengah konflik global ini, supaya kita benar-benar non-blok, tidak kesana kemari, dan tidak usah membuat berita-berita hoax di media yang memojokkan salah satu pihak yang sedang bertikai dan malah memanas-manasinya. Kiranya Tuhan memberikan kearifan kita dalam menjalankan pesan luhur Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun kita tetap satu juga. Terima kasih, Shalom. Silakan, barangkali ada 2 atau 3 pertanyaan yang bisa disampaikan sebelum kita menutup
kuliah umum ini. Silakan. Iya, Ya, Pak eh, Bambang. Bambang, Oh ya, silakan. Siapa dulu? Bu Yeli atau Pak Budi dulu? Silakan. eh, Silakan Pak Budi. oh ya, Pak Bambang mau tanya mengenai reaksi Iran pada tahun 1948 terkait piagam HAM tersebut ya, yang tadi Pak Bambang sebutkan, Heeh. dibandingkan dengan reaksi Arab Saudi ya, mengenai mungkin kan Arab Saudi agak menolak sebagian pasal yang mengkritisi kebebasan beragama dalam pasal 18 tadi. Dan mungkin Iya, juga iya. agak ambigu ya terhadap yang deklarasi Kairo kalau tidak salah ya, yang Iya, lebih betul, betul. Heeh. mengedepankan syariat Islam. Jadi bagaimana reaksi antara Iran dan Arab Saudi tersebut, Pak Bambang? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Budi. Jadi begini, saudara-saudara. Mungkin lebih apa ya, lebih jelasnya pada pada tahun 1935 sebetulnya ketika Reza Shah itu mengeluarkan semacam dekrit agar orang-orang asing itu lebih menyebutnya Iran ketimbang Persia. Itu pada masanya Reza Shah ya. Kenapa? Karena istilah Iran itu lebih disukai oleh penduduk setempat negara itu sendiri karena itu berkaitan dengan Aryan ya, tanah dari bangsa Arya sebetulnya. Itu yang sebetulnya punya akar sejarah yang tadi saya sampaikan dengan India. Tetapi kata Persia itu lebih dikenalkan oleh para penulis Barat, untuk orang-orang Barat, sekalipun dia memiliki akar yang juga sama-sama tuanya. Nah, dia ingin supaya istilah Iran itu mulai mengganti istilah Persia. Ya, tentu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Namun penggantinya yang bernama Muhammad Reza Pahlavi itu pada tahun 1959 dia menyampaikan supaya boleh dipakai Persia, boleh juga dipakai Iran secara bergantian. Jadi kira-kira pada tahun 1948 ketika Declaration of Human Rights itu dipergumulkan bersama, tadi saya singgung sekilas, seorang perwakilan dari orang Kristen Arab dari Lebanon kalau tidak salah namanya Charles Malik. Dia mengusulkan istilah kebebasan beragama itu juga bisa bermakna kebebasan untuk change of religious and belief. Jadi berpindah agama dan keyakinan. Lalu kalau tidak salah itu pihak Soviet Rusia itu mengusulkan rumusan tentang kebebasan menyampaikan pikiran. Itu melengkapi. Namun ketika Charles Malik itu memberikan rumusan yang menurut dia itu konsekuensi logis dari kepada kebebasan beragama, ya berarti kebebasan untuk pindah agama. Tidak usah takut dengan misionarisme atau gerakan dakwah kan seperti itu. Lalu muncullah ungkapan kebebasan untuk berpindah agama dan keyakinan. Namun waktu itu reaksi Iran itu tidak sekeras reaksi Saudi Arabia karena Iran waktu itu belum menjadi negara Islam ya. Baru negara Islam itu kan tahun 1979 zamannya Ayatollah Khomeini. Lalu namanya itu diganti menjadi Jumhuriyah atau Jumhuriye Islami Iran. Itu kira-kira 1979. Ya. Sebetulnya uh, itu Islamisasi dari Iran setelah itu. Jadi setelah Islam menguasai Iran, khususnya Syiah itu jauh lebih tertutup. Karena apa? Hukum syariah itu dikendalikan oleh para mullah dengan kekuatan penuh yang dipimpin oleh ayatullah atau seorang pemimpin agama. Tapi sebelumnya itu memang Iran itu menarik ya, istilahnya Persia itu jauh lebih terbuka. Bahkan dia sikapnya lebih lunak ketimbang Arab Saudi. Jadi artinya gini, karena Iran itu penduduknya sangat Persia penduduknya sangat beragam. Jadi tentu waktu itu penguasa Iran
memahami pasal 18 itu ya biasa-biasa saja. Dia harus memberikan ruang pada orang-orang Yahudi yang di Iran, orang-orang suku-suku lain selain suku Arab ya, Persia aslinya. Dia lebih lunak, tapi Saudi Arabia lebih keras waktu itu karena memang ya dia lebih karena pertimbangan agama, di mana dalam Islam ya, khususnya di dalam hadis itu ada ungkapan man badala dinahu faktuluh. Barang siapa dia berpindah agama, dia harus dibunuh. Ya sekalipun teks ini dalam tafsiran beberapa tokoh Islam moderat itu artinya orang pindah agama dibunuh itu karena zaman dulu itu belum bisa dibedakan antara politik dengan agama. Satunya agama dengan politik ya, sehingga kalau orang berpindah agama itu dianggap orang berpindah haluan secara politik, sehingga kalau dia pindah ke agama seberang itu pindah ke politik seberang, dia bisa diancam dengan dicurigai sebagai kejahatan, sebagai spionase atau mata-mata musuh. Namun ya ini tafsiran kaum moderat yang tentu kalah suara dengan yang fundamentalistik ya, karena apa? Tafsiran orang moderat kan tidak pernah menjadi hukum. Ya, menjadi pertimbangan hukum pun mungkin di negara-negara Islam tidak, tapi yang sekarang masih berlaku ya tafsiran secara fundamentalistik bahwa pindah agama dibunuh seperti itu. Sehingga pasal 18 ini dikhawatirkan itu akan bertentangan dengan tindak pidana ridah atau berpindah agama dalam Islam. Kira-kira seperti itu. Jadi menariknya posisi Iran jauh lebih moderat ketimbang posisi Arab Saudi. Bahkan kalau tidak salah, Pakistan pun itu lebih moderat dari Arab Saudi waktu itu ya. Jadi Pakistan pada zaman itu dia mengatakan, loh kalau Islam itu agama dakwah, berarti kalau kita siap menerima orang lain ke dalam pangkuan Islam, dan nantinya agama lain masuk ke Islam, otomatis berganti agamanya dong. Kita juga mestinya harus fair. Kalau misalnya kita punya dakwah, orang lain punya sending, punya misi, kalau kita siap menerima orang lain dalam agama kita dan konsekuensi mereka pindah meninggalkan agama semula, maka secara fair pula kalau Islam mengenal la ikroha fiddin, maka ketika orang tertarik dengan agama lain, ya silakan masuk ke agama lain. Tidak usah dicegah, tidak usah dibentengi dengan undang-undang seperti itu. Sampai hari ini seperti Pak Budi sampaikan dengan Kairo Declaration of Human Rights itu kan orang lebih suka menggunakan bukan berpindah agama, tetapi menetapkan agama dan keyakinan itu tidak mengandung aspek kepastian hukum menurut saya. Jadi itu menjadi pergulatan sampai hari ini ya. Jadi kalau menurut saya lebih cenderung pada apa yang disampaikan Gus Dur. Negara ini katanya Gus Dur, maksudnya NKRI, harus tegas. Kita mau pilih sistem memisahkan agama dari negara, atau kita mau negara agama terus-menerus. Kalau negara agama terus-menerus, negara ini akan terus kacau. Tapi kalau memisahkan agama dari negara, tidak harus dalam pengertian sekularisme secara ekstrim seperti Turki zaman dulu. Tapi paling tidak, peran negara itu tidak boleh terlalu mencampuri agama. Nah kalau seperti ini, katanya Gus Dur, ya kita akan lebih baik-baik saja ke depannya. Itu saya kira Pak Budi. Mungkin bisa dilanjutkan Ibu Yeli, silakan. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Bambang. Oh, memang menarik sekali ya melacak akar historis ideologis relasi antara Iran, Israel, kemudian dengan Amerika Serikat dalam kaitannya sosok Kores Agung yang namanya diabadikan selama berabad-abad. Berarti memang ada hubungannya ya Pak Bambang, prasasti dari Kores Agung yang tadi sudah disampaikan dengan penguatan gagasan hak asasi manusia saat ini begitu. Berarti memang kuat sekali ya. Itu aja sih tadi Pak Bambang sudah menjelaskan itu kepada kami. Berarti memang sudah dari sejak zaman itulah gagasan tentang hak asasi manusia itu sudah terjadi dan itu sampai saat ini. Cuma memang mengimplementasikannya saja di kita ini yang belum. Itu Pak Bambang. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yeli. Wah ini kan Bu Yeli ini kan seorang pegiat HAM ya.
mengadvokasi gereja-gereja yang ditutup bersama Aswin. Jadi Aswin itu pernah menjadi ketua Komisi Hak Asasi Manusia. Itu salah satu dari dosen kita di Pancasila Cita dalam kaitan dengan mata kuliah Kapita Selekta Hukum dan Politik ya. Ya memang sekolah kita ini sekolah yang unik ya. Ada arkeologi Bible, ada patrologi, yang saya kira di banyak sekolah-sekolah Protestan tidak ada itu. Kemudian ada Kapita Selekta Hukum, karena memang sudah waktunya lah kita berteologi itu bukan dalam pengertian kita abai terhadap hubungan sosial dengan negara, pergulatan-pergulatan sosial politik, kebudayaan itu harus terintegrasi dengan baik. Tapi apakah kira-kira ada hubungan antara piagam HAM itu dengan Kores Agung? Pertama begini, kalau kita lihat jejak perjalanannya ribuan tahun ya. Kores Agung itu kan membebaskan bangsa-bangsa yang ditawan oleh Babel, yang ditawan oleh pembuangan Babel Nebukadnezar itu kan tahun 539 sebelum Masehi. Jadi itu kira-kira 2500 tahun yang lalu. Bayangkan. Kalau dia tidak berdampak benar secara positif pada perkembangan pemikiran, khususnya dalam kaitan ini adalah hak asasi manusia, tentu dia tidak terabadikan. Sosoknya itu terabadikan lewat pertama Alkitab ya, tentu ini Alkitab ini mengabadikan luar biasa, baik itu sebelum zaman maupun setelah zaman Kores Agung. Dalam bentuk nubuat seperti yang dikatakan oleh Yosefus tadi, sebelum dia kelahirannya dia, sehingga dia terinspirasi. Dia ingin memerankan diri sebagai penggenapan dari apa yang diramalkan oleh Nabi Yesaya. Itu kalau Yosefus bisa kita percaya ya dalam kesimpulan teologisnya. Sampai kemudian catatan setelah peristiwa, khususnya kitab Esra dan Nehemia. Itu luar biasa. Pertama dari Alkitab. Dan sebagai seorang Kristen yang beriman, tentu kita memandang itu sebagai istilahnya, sebagai perspektif Allah sendiri tentang sosok yang bernama Kores Agung ya. Terus kedua, catatan dari Herodotus. Dia hidupnya sangat dekat dengan Kores Agung, yaitu tahun 430 sebelum Masehi. Jadi artinya 539 jadi 430, jadi kurang lebih hampir 100 tahun ya. Dia menulis itu, jadi artinya bergaung setelah 1 abad. Dalam bukunya yang berjudul Historikon, yaitu sejarah ya. Herodotus itu sejarawan yang menulis tentang salah satunya konflik antara putranya Nabonidus, perang antara Persia dengan Mesir dan seterusnya. Tapi memang karena itu sudah hampir 100 tahun dari zamannya Kores sendiri, tentu baik itu glorifikasi maupun sudut pandang yang terlalu melebih-lebihkan itu muncul, sehingga sosoknya Kores dalam catatan Herodotus itu lebih banyak diselimuti oleh mitos-mitos. Kemudian kita juga bisa membaca tulisan Xenophon, dan ini pentingnya Xenophon. Selain Herodotus, Xenophon, dan tentu adalah dari perspektif Yahudi sendiri. Jadi dari perspektif Yahudi sendiri, pertama kitab suci kita, Perjanjian Lama, yang kedua sejarawan Yahudi yang namanya Yosefus, tentu ini dari perspektif Yahudi atau Israel. Lalu dari perspektif Roma, Yunani, ya dari perspektif Roma Yunani itu bisa diwakili oleh Herodotus, sejarawan itu, dan juga Xenophon. Xenophon itu tidak sekedar
seperti Herodotus yang bersalut dengan legenda, bersalut dengan mitologi, tetapi dia lebih menawarkan sebuah refleksi kritis terhadap relevansi sosok Kores Agung dalam sejarah peradaban dan bina negara, kira-kira seperti itu. Sehingga orang bisa mengatakan, wah ini bisa dijadikan semacam alternatif pemikiran bahwa tidak selamanya bentuk monarki itu jelek, tidak selamanya bentuk monarki itu buruk. Buktinya Kores Agung, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga yang lebih mencengangkan itu adalah ditemukannya Kores Agung itu pada pembacaan para tokoh-tokoh dunia sampai abad modern, ya menjelang abad 18 tentu berdirinya negara Amerika sampai terkait dengan Thomas Jefferson dengan Declaration of Independence of America, kemudian berkaitan dengan konsep kebebasan beragama dalam pasal 18 ya, tentang kebebasan beragama, kebebasan beribadah menurut agama, kebebasan menyampaikan pokok pikiran, kebebasan untuk bahkan berpindah agama. Itu luar biasa. Jadi sekarang ini ada perspektif yang pertama, perspektif yang lebih menghendaki kepastian hukum. Jadi istilahnya kalau kepastian hukum, orang pindah agama boleh enggak? Ya boleh ya. Kalau boleh ya sudah, berarti cantumkan pasal itu. Tapi soal kemudian ketakutan kalau itu akan dijadikan rujukan bagi orang-orang gerakan misionaris di negara-negara Arab, ya maka jangan berdakwah juga ke negara Barat. Kalau memang tidak boleh ada misionaris di negara Arab, ya jangan nyebarkan Quran di jalan-jalan di Melbourne atau di London, ya seperti itu kira-kira. Maka saya pikir ya, apa yang dikatakan Gus Dur itu menurut saya kejujuran. Jadi negara ini harus milih, Indonesia ini pilih sekularisasi yang memisahkan agama dari negara. Jadi negara tidak usah campur tangan urusan agama, tidak perlu negara malu hati ada menu babi guling di Bali karena memang Bali itu Hindu, di Hindu sapi yang diharamkan, babi yang dihalalkan. Tidak perlu orang-orang Manado takut-takut tanpa label halal karena halalnya Kristen dengan halalnya Islam itu beda. Seperti itu mestinya negara ini, ya. Jadi itu kan berangkat dari pasal perundang-undangan. Kalau undang-undangnya jelas, negaranya hadir, ya agama itu urusan yang sangat privat. Orang negara tidak perlu bikin-bikin wisata halal. Ini kan sebetulnya menarik Bhinneka Tunggal Ika kepada kelompok satu agama tertentu. Dan ini saya kira kalau diterus-teruskan ya spiritnya Kores Agung itu akan macet di jalan. Seperti itu. Jadi pasti ada hubungannya. Kemudian dalam konteks keindonesiaan kita, Bung Karno itu pernah mengatakan begini, bahwa Pancasila itu tidak salah lagi merupakan Hooker of Tracking dari Manifesto Komunis dan Declaration of Independence of America. Ini luar biasa. Bung Karno ini pernah berpidato di banyak negara, baik dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman. Dia pernah mengatakan bahwa mengkritik, katanya Bung Karno, manifesto komunis itu perlu dipertinggi jiwanya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi Declaration of Independence of America itu belum mengandung keadilan sosial. Karena demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu tidak cukup, katanya. Itu maka Declaration of Independence of America perlu dipertinggi jiwanya dengan keadilan sosial. Ini menurut saya retorika yang bagus. Sayangnya Indonesia pasca Soekarno itu negara yang ragu-ragu, negara yang gamang, negara yang bingung sebetulnya. Kita itu mau kemana? Cuma kalau kita konsisten dengan pemikiran Bung Karno yang sangat ideal itu, ya bahwa Pancasila itu katanya lebih tinggi dari Declaration of Independence of America dan Manifesto Komunis. Ya kita harus lebih demokratis dari Amerika. Jangan nangkapi orang karena perbedaan tafsir soal agama. Jangan ada lagi undang-undang penodaan agama
yang dijadikan alat untuk menindas suara orang-orang yang berbeda pendapat dengan tafsirannya. Ini clear. Tapi memang Bung Karno sendiri seperti tertawan ya. Ketika bulan Agustus dia menandatangani penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 itu menurut saya adalah jebakan. Karena dari situlah yang akhirnya ditingkatkan jadi undang-undang di zaman Pak Harto melalui Undang-Undang nomor 9 tahun 1969. Sehingga PNPS atau Penpres penetapan presiden itu ditingkatkan menjadi undang-undang. Lah ini kemudian sampai hari ini tidak selesai-selesai. Makanya marilah kita jujur dengan diri kita. Jadi kalau pasal 18 deklarasi HAM ini kan sudah diratifikasi di undang-undang kita, kalau tidak salah undang-undang itu tahun 1998 itu ya, dimeratifikasi deklarasi HAM itu, maka ya serahkanlah agama itu pada hati nuraninya rakyat, kata Bung Karno. Agama itu bukan lagi urusan negara. Negara bolehlah dalam batas-batas tertentu, tapi jangan mencampuri benar tidaknya suatu agama, bahkan menjadi korban dari hegemoni negara terhadap forum internum keagamaan itu adalah aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sampai waktu itu diselidiki, ada bakor pakem, diawasi. Lu apa pangkatmu agama pendatang mengawasi agama lokal, agama asli Indonesia itu pangkatmu apa? Kita orang Islam, orang Kristen ini semua pendatang kan di Indonesia. Sebelum kita datang, bangsa kita sudah mengenal sembahyang. Tidak ada kata Allah, tidak ada kata dewa. Yang ada sembahyang, menyembah Tuhan. Itu adalah kedaulatan spiritualitas kita sebagai bangsa. Tentu ini lebih sejajar dengan pemikiran dari Kores Agung yang sangat kita hormati ini. Kita menghormati Kores Agung karena Tuhan sangat menghargai dia sampai masuk dalam firman-Nya. Maka ini menjadi inspirasi kita sebagai seorang pembaca kitab suci yang baik, sebagai seorang penurut firman yang baik. Kalau Tuhan sendiri menghormati Kores Agung, menghargai perjuangannya dalam penegakan HAM, kenapa kita tidak? Ya mungkin itu tidak cocok dengan Trinitas kita, tidak cocok dengan ketuhanan Yesus yang kita agungkan, tapi itu tidak mengurangi penghargaan kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan, merayakan perbedaan, merayakan hak-hak orang lain yang sama dengan hak-hak kita. Jadi kalau pasal 18 itu kita terima dengan setengah hati karena ditakutkan ada sekali lagi menjadi pembenar gerakan-gerakan misionaris di negara-negara Islam yang sensitif dengan itu. Ya Islam jangan berdakwah di negara barat. Jangan dikit-dikit pemerintah kita mengumpulkan duit, tidak tahu duit dari mana untuk membeli gereja yang sudah tidak dipakai lalu dijadikan masjid seperti yang dilakukan oleh Erick Thohir di Amerika itu, lalu disiar-siarkan. Gereja sudah bangkrut. Gereja tidak ada lagi penganutnya. Sekarang masanya Islam. Yang begitu itu kan abad pertengahan. Itu masih dibawa-bawa di era sekarang. Jadi kita jujurlah sebagai bangsa. Kalau Anda mau berdakwah pada orang lain, ya siap juga orang lain dimurtadkan ke dalam agamamu. Tetapi kalau kamu siap berdakwah kepada orang lain, berikan ruang untuk orang lain melakukan gerakan misi, gerakan sending, gerakan pekabaran dharma dari Hindu kepada orang lain. Dan kalau kemudian ada orang Islam yang masuk Hindu, masuk Buddha, rayakan pula. Yang seperti itu baru fair. Kalau tidak seperti itu, saya kira Pancasila itu hanya retorika. Saya kira ketuhanan yang Maha Esa itu dengan pasal buram yang tidak siap diaplikasikan dalam kehidupan dan tuntutan modern. Semoga dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika yang meneguhkan langkah kita ke depan sebagai bangsa, mendapatkan sebuah siraman rohani dari firman Tuhan, Yesaya pasal 49, dengan memberikan sosok Kores Agung
yang luar biasa itu untuk peradaban kita. Dan ada pertanyaan terakhir, apakah kira-kira perang Israel dengan Iran ini sampai terjadi pada akhir zaman? Kalau menurut saya tidak sejauh itulah. Karena apa? Persoalan serangan Amerika ke Iran, serangan Israel ke Iran itu kan sebetulnya ya tidak harus terlalu serius dipahami karena di situ masih terkaitan dengan lintas ekonomi ya dari Timur Tengah ke Cina ke apa namanya kepentingan negara-negara sekitar ya. Artinya Cina juga berkepentingan maka ketika Teluk itu mau ditutup oleh Iran itu tentu mereka yang protes. Tapi juga kepentingan Israel juga harus dipahami. Karena apa? Pertama ya, Iranlah yang selama ini menjadi dalang dari melalui proksi-proksinya untuk mengganggu negara berdaulat yang namanya Israel. Kira-kira kalau Anda ada suatu negara tetanggamu mengatakan, kami ingin menghapuskan Indonesia dari peta sejarah, dari petanya dunia, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kan selalu bersiap-siap. Jadi bersiap-siap untuk apa kaitannya dengan keamanan bangsa kita. Nah sekarang ya Israel itu mau tidak mau prosesnya seperti apa ketika dia memperoleh negara itu harus kita lihat secara jujur. Ya pertama kali kalau saya sampaikan bahwa sejak Perang Dunia Pertama ya itu kan kemudian negara Inggris, Amerika, Perancis sebagai pemenang perang itu menaklukkan Turki Utsmani. Tidak ada negara Palestina juga tidak ada negara Israel waktu itu. Ya, kemudian muncullah deklarasi Balfour itu memberikan negara itu untuk Yahudi, Palestinanya protes. Palestina di sini bukan negara Palestina tidak pernah ada sebelum yang namanya perjanjian Oslo itu belum ada. Negara Palestina itu provinsi Palestina di bawah apa namanya kerajaan Turki Utsmani. Kemudian nama Palestina sendiri sudah berkali-kali saya membahas itu sebetulnya disematkan untuk tanah Israel itu sejak Kaisar Hadrian menaklukkan Yerusalem pada Perang Yahudi kedua, di mana Mesias Yahudi yang namanya Bar Kokhba itu dibunuh bersama Rabi Akiba, maka Yerusalem diganti namanya dengan Alia Capitolina, dibaktikan kepada Dewa Jupiter, dan nama Israel diganti dengan nama Syria Palestina dengan menggabungkan provinsi Syria dan provinsi Yudea. Lalu orang Yahudi tidak boleh lagi tinggal di Yerusalem dan mereka mulai terpencar di seluruh dunia. Dan itu maka sejak saat itu misalnya Suteunus misalnya menyebut tidak lagi Eretz Israel tapi menyebutnya Palestina karena Hadrian ini Anda bisa membaca sumber primernya. Misalnya di tulisan Historia Romana karya Dio Cassius yang menulis hanya 30 tahun setelah apa Hadrian menaklukkan Yerusalem. Itu bukunya berjudul Historia Romana karya seorang sejarawan bernama Dio Cassius. Ini awal istilah kata Palestina itu muncul ya. Jadi kita serahkan kepada apa hukum internasional dan menurut hukum perang ya pemenang perang itu ya menguasai wilayah taklukan. Maka kemudian ketika bangsa Arab yang tinggal di provinsi Palestina wilayah Turki itu ikut berjuang untuk mendukung Inggris ketika menang lah. Kenapa cuma Israel yang dikasih bagian? Kenapa kita juga tidak? Lalu dibuatlah dua negara dalam koeksistensi damai. Kan itu intinya sebetulnya. Jadi yang negara Palestina itu tidak pernah ada. Palestina itu provinsi Palestina di bawah Turki. Nah, kemudian kalau sekarang negara Israel sudah start lebih dulu karena dia benar-benar menggunakan momentum itu untuk memproklamirkan negaranya sementara Palestina didukung oleh negara-negara Arab tidak bisa menerima lalu muncullah perang kemerdekaan dan seterusnya itu ya itu kira-kira yang bisa
dilihat dari konteks sejarah tadi, kemudian sekarang saya sampaikan, kalau negaramu sendiri dikatakan bahwa kami ingin menghapuskan Indonesia dari peta dunia, ya kira-kira tentu kita harus berjaga-jaga. Ini negara yang berdaulat secara hukum internasional diakui kok. Tapi kemudian Iran ini bukan Iran pada zaman Syah Iran ya, pada zaman yang dulu bersekutu dengan Barat dan Israel, tapi di bawah Republik Islam Iran yang Syiah ini kemudian selalu ya lewat proksi-proksinya, misalnya Hizbullah di Lebanon itu kan negara dalam negara. Makanya ketika konflik Israel dengan Hizbullah kan negara Lebanonnya kan tidak berbuat apa-apa. Ya, kemudian itu ancaman bagi negara kecil yang namanya Israel ini. Itu juga disponsori Iran. Kemudian Bashar al-Assad di Syria juga disponsori oleh Iran. Kemudian Houthi di Yaman juga hubungannya dengan Iran yang pernah perang dengan Saudi. Ini kira-kira dalam konteks sekuritas negara Israel. Dan ini harus didengar juga. Ya seperti itu ya, saya kira kita harus fair. Saya kalau ditanya soal-soal begini kan cenderung ngomong politik lagi, tapi enggak lah, saya batasi sampai di sini. Saya akan kembali ke akar sejarah saja. Saya tidak mau terlalu banyak ini. Tapi ya kira-kira dari konteks itu tidak mungkin lah kalau konflik ini terlalu dibesar-besarkan karena kepentingannya banyak sekali. Dulu orang kan, para penonton itu kan inginnya itu Rusia membantu Iran, Cina membantu Iran supaya sekalian bisa perang dunia ketiga. Ternyata kan tidak. Ternyata juga Cina lebih berpikir dagang ketimbang perang. Begitu juga Rusia dengan kasus ini kan dia diuntungkan juga secara ekonomi ya. Terus kemudian konsentrasi Amerika dan Barat ini kan tidak lagi pada konsep pertarungannya dengan Ukraina dan Rusia, tapi konsentrasinya ke Timur Tengah. Kira-kira seperti itu yang membuat Rusia juga enggan untuk melakukan pembelaan terhadap Iran. Dari konteks ini maka semoga ini menjadi skala yang lebih damai. Ya kita berharap seperti zamannya monarki dulu, sekalipun ya tentu monarki itu hanya simbol saja, simbol bahwa ternyata penegakan HAM itu lebih aman kalau tidak dikaitkan dengan agama tertentu lah. Kira-kira istilahnya seperti itu. Penegakan HAM itu harus ditegakkan oleh orang-orang yang tidak terlibat secara emosional pada agama tertentu. Emosional itu silakan, tapi itu ruang privat, jangan dibawa ketarik ke ruang publik. Tidak mungkin ayat-ayatmu itu akan jadi hukum negara, itu tidak boleh itu. Itu forum eksternum yang tidak bisa dicampuri dengan forum-forum internum semacam itu. Kemudian masih ada pertanyaan ya. Apakah Yeremia pasal 49 ayat 35 sedang digenapi ya? Sekali lagi saya tidak menarik terlalu banyak ke aspek-aspek nubuat dan sebagainya. Itu nanti dibahas dalam dalam forum yang lebih khusus. Jadi yang teologis nanti kita buat di forum yang lebih khusus. Sekarang ini lebih banyak kita bicara tentang isu HAM, akar dari budaya, akar dari ideologi yang bisa kita tawarkan secara lebih netral, lebih universal untuk membangun peradaban yang lebih baik. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatikan teman-teman. Ya, lama sekali memang kita tidak melakukan live streaming seperti ini, dan semoga dengan keberadaan saya yang sekarang lebih banyak di rumah ya, karena ini musim dingin di Australia. Ini nanti moga-moga kita lebih banyak melakukan webinar-webinar yang semacam ini, yang selama ini saya diundang. Nanti kita akan lebih banyak mengundang seperti zamannya pandemi kemarin, kita membuat ngaji Alkitab